Kami syukuri apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Setiap pemberian, setiap anugerah kami tahu itu bentuk kebaikan Tuhan bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami. Kami butuh firman-Mu untuk menerangi perjalanan kami di hari-hari ke depan. Supaya kami tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Di sebuah perjalanan hidup yang berkemenangan. Terima kasih. Kami buka hati kami Tuhan. Supaya benih firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Kami renungkan siang dan malam. Kami bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sampai kami melihat apa saja yang kami kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil supaya olehnya genap firman-Mu kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Ya, topik kita adalah God is good. Ya, ada pujian berkata God is good all the time. All the time God is good. Bapak Ibu percaya itu bahwa Tuhan baik? Amin. Tuhan baik buat kita. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemarin itu dalam ibadah pagi, bukan ibadah pagi, dalam doa pagi bersama dengan full timer, saya itu tanya sama mereka. Dan hari ini ya saya mau sodorkan pertanyaan yang sama buat Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu coba kita jawab dengan jujur. Orang Kristen jujur, amin. Ya, tidak ada yang kita sembunyikan. Kita mau apa adanya sama Tuhan. Baik, Bapak Ibu pertanyaannya demikian. Kalau Bapak Ibu dikasih sama Tuhan pilihan, Bapak Ibu mau mana? 1 kilo gula atau 1 kilo emas? Sama-sama 1 kilo. Coba, yang bilang gini, saya mau gula, boleh angkat tangan. Oh enggak ada. Ya. Yang bilang saya mau 1 kilo emas, boleh angkat tangan? Oh jujur gitu. Bapak Ibu pikir Tuhan gak bisa kasih kita emas 1 kilo? Alkitab berkata jalan di surga itu emas loh Bapak Ibu. Kerikil-kerikilnya juga emas loh. Ya, waktu Tuhan perintahkan, waktu Daud itu pengen bangun bait Allah. Ya, kemudian Tuhan bilang jangan Daud, biar anakmu saja yang bangun. Bapak Ibu itu bait Allah itu hampir semua tuh dilapisi sama emas. Itu berapa? Waduh, sangat-sangat banyak emasnya, bukan 1 kilo. Jadi kalau mau kasih 1 kilo gampang buat Tuhan. Setuju? Siapa yang tadi yang mau emas boleh angkat tangan? Surga lihat ya. Tuhan lihat kejujuran kami. Yang terakhir aja yang angkat tangan Tuhan. Saya angkat tangan Tuhan. Yang lain tidak gitu kan. Yang mau emas boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan ada yang tidak mau juga. Ternyata yang tidak mau, yang mau kedua-duanya. Kan ada yang mau kedua-duanya. Ya. Bapak Ibu, rata-rata kita pilih 1 kilo emas. Kenapa? Karena lebih bernilai tinggi, betul? Setiap kita kalau memilih sesuatu pasti perbandingannya yang bernilai tinggi itulah yang kita pilih, itulah yang kita ambil. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata di dalam gula ini ternyata isinya bukan gula. Ada uang 4 gepok, 1 gepok itu berarti berapa nih? Yang biasa ke bank? 1 gepok? 10 juta, ya. Anggaplah ini 100 juta, agak tebel sih, ya. 400 juta, Bapak Ibu tetap pilih yang mana? Yang pilih uang, angkat tangan. Enggak, yang pilih 1 kilo emas. Saya senang kalian Bapak Ibu jujur ya di hadapan Tuhan itu. Nah Bapak Ibu, dari sini saya tahu bahwa memang waktu kita memilih, kita itu memilih yang punya nilai
tinggi, betul? Yang bernilai tinggi pasti itu yang kita pilih, ya. Mau rumah di pinggir kali atau rumah mewah, rumah mepet sawah. Tapi mewah, mepet sawah. Tetap kita pilih nilai yang tinggi. Setuju ya? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya ini nanya juga kemarin sama full time. Saya bilang begini. Kalau Tuhan itu kasih kita 1 miliar. 1 miliar Bapak Ibu. Ya. Apa respon hati kita? Ya. Orang Tionghoa Kalimantan biasanya dulu bilang ini, ban kamsya. Terima kasih, bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kalau dikasih 1 miliar sama Tuhan, ya respon hati kita kan gini, terima kasih Tuhan gitu. Ya begitu betul-betul terima uang 1 miliar. Saya mau tanya, apa yang bisa mengubah mood Bapak Ibu Saudara? Ada enggak orang yang kemudian bisa membuat Bapak Ibu merengut gitu sementara uang ada di tangan? Enggak, kita senang banget kan. Wah gitu ya, 1 miliar. Wah. Lalu saya tanya lagi sama full timer, bagaimana seandainya Tuhan kasih kalian benar-benar uang 10 miliar, tapi besok pagi tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya tanya satu-satu, tetap mau ambil uang 10 miliar, tapi tidak bisa bangun dari tidur. Atau memilih bangun dari tidur, tapi tidak ambil 10 miliar. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Hah? Ada yang mau tetap ambil 10 miliar? Boleh angkat tangannya? Nggak ada. Yang mau bangun saja tanpa 10 miliar. Boleh angkat tangan? Oh, Bapak Ibu tahu enggak Bapak Ibu? Dari pertanyaan pertama, saya mau beritahu Bapak Ibu. Berarti menurut Bapak Ibu Saudara, bahwa bisa bangun dari tidur itu lebih bernilai daripada 10 miliar. Iya kan? Iya enggak? Pertanyaan saya, kalau di awal kita dapat 1 miliar kita, Tuhan terima kasih banyak, Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, Tuhan luar biasa. Kita terima kasihnya luar biasa, betul? Karena itu 1 miliar berharga. Nah sekarang Bapak Ibu, saya tawarkan 10 miliar tapi tidak bisa bangun. Bapak Ibu memilih gini, saya memilih bisa bangun dari tidur walaupun saya tidak menerima 10 miliar. Artinya kita menolak 10 miliar karena bisa bangun dari tidur itu lebih bernilai tinggi daripada 10 M di tangan kita. Betul? Pertanyaan saya waktu kita bangun tidur, apakah respon hati kita bersyukur? Seperti pertama waktu kita terima 1 miliar. Terima kasih Tuhan, kau baik sekali. Bapak Ibu, saya mau tanya. Apakah kita sangat-sangat bersyukur waktu bisa bangun tidur? Bangun begitu buka mata, Tuhan, terima kasih. Bisa berjalan, bersyukurkah kita? Bisa makan, bersyukurkah kita? Bahwa semua itu lebih bernilai dari semua uang yang bisa ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Mau dikasih uang 100 miliar tapi Bapak Ibu matamu tidak bisa melihat? Tuker sama 2 biji matamu, mau? 100 miliar, 500 miliar, mau? Untuk apa uang kalau aku nggak bisa lihat? Aku beli rumah mewah tapi aku nggak tahu di mana tempatnya. Artinya bisa melihat itu nilainya lebih dari 500 miliar. Bahkan tidak bisa dinilai dengan rupiah. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya sadar Tuhan betapa baiknya Engkau. Karena seringkali saya berpikir Bapak Ibu bahwa Tuhan itu baik. Ya, ketika dia memberi sesuatu yang saya bisa menikmati sesuai dengan keinginan daging saya. Sesuai dengan yang saya mau. Saya bilang Tuhan baik kalau di dompet saya ada duit. Tapi kalau nggak ada duit saya bilang Tuhan kau mengasihi aku enggak. Kita seringkali begitu kan. Padahal tadi kita sudah sepakat bisa bangun dari tidur itu sudah pemberian yang tidak bisa dinilai dengan uang.
Nyatanya 10M saja Bapak Ibu tolak kok. Dan Bapak Ibu lebih memilih bisa bangun tidur. Itu anugerah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau bisa bangun, bisa jalan, itu adalah kebaikan Tuhan. Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan itu betul-betul baik ketika dia melakukan itu buat Bapak Ibu Saudara? Lalu kenapa masih saja di sepanjang hari masih ada keluhan-keluhan dari mulut kita? Ketika kita melihat gini, kok hujan sepanjang hari ya? Kalau hujan sepanjang hari siapa yang ke toko ya? Seolah-olah bangun dari tidur itu kemudian menjadi tidak lagi bernilai. Hanya karena hujan sepanjang hari lalu toko sepi. Kita kemudian mengeluh ya karena mama masak tempe terus. Kita kemudian tidak sadar bahwa Tuhan telah banyak berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita minta hujan, itu berkat Tuhan juga. Kebaikan Tuhan waktu dia mengabulkan ya hujan turun, betul? Setuju Bapak Ibu? Tapi sepaket jalan becek. Oh iya dong, begitu hujan terus kan jalan jadi, Bapak Ibu ke pasar, itu mesti jalannya banyak lumpur gitu ya. Banyak pasir-pasir, kotoran, genangan-genangan air. Lalu pulang ke rumah sendal kotor, kaki kena jepretan-jepretan air. Ya itu sepaket. Yang harusnya kita syukuri juga dong. Ya kan minta hujan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tuh seringkali menunjukkan bahwa Tuhan itu baik ketika kita dapat uang banyak, cuan banyak, pesanan banyak, ya. Kemudian apalagi toko rame, wow, kita bilang Tuhan baik gitu. Seolah-olah itu lebih bernilai dari kesehatan yang Tuhan beri. Lebih bernilai daripada keluarga yang masih ada menemani kita sepanjang hari. Ya, lebih berharga daripada nafas yang Tuhan beri buat saudara. Ada satu teman, Bapak Ibu istrinya kena cancer stadium 4 paru-paru. Dan setiap hari dia harus ditolong oleh oksigen. Saya tanya sama gembalanya, kalau tidak salah saya ingat ya, kira-kira sehari itu dia butuh dana 130-an juta. 130-an ribu. 130-an ribu untuk bisa bernafas dengan lega. Setiap hari. Gitu. Ya. Tiap hari beli oksigen, Kemudian karena tidak bisa kerja, uang kemudian makin lama makin menipis. Ya. Tentu itu sebuah pergumulan yang berat bagi suami dan istri. Tapi dia bersyukur tiba-tiba ada komsel-komsel di gerejanya yang bilang begini, hari ini komsel kami kirim oksigen. Hari ini komsel ini kirim. Hari ini komsel ini kirim. Bukankah itu bentuk kebaikan Tuhan? Betul Bapak Ibu? Ketika kita kemudian menjadi saluran Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan lewat kepedulian, lewat pemberian, lewat perhatian, lewat kasih sayang. Dia kemudian melihat begini, Tuhan, kau tetap baik. Karena kau tempatkan orang-orang yang penuh cinta di sekeliling kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Percayakah kita bahwa God is good all the time? Bahwa Tuhan baik di setiap waktu, di setiap saat, di setiap jam, di setiap hari kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik, dia bukan Tuhan yang jahat. Betul? Dia baik karena dia melakukan apa yang baik yang kita mau. Bagaimana jika Tuhan tidak melakukan seperti yang kita mau? Apakah dia tetap baik?
Bagaimana respon hati kita? Karena hati kita itu diketahui lewat ucapan kita. Waktu kita mengeluh, waktu kita kecewa, waktu kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan, waktu kita mulai meragukan janjinya. Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan, Kau sedang tidak baik-baik saja dengan saya. Apakah Tuhan tetap baik ketika Dia memutuskan tidak mengikuti rencana Bapak Ibu Saudara? Hati-hati kita terjebak dalam menilai kebaikan Tuhan hanya berdasarkan apa yang Dia lakukan, Dia berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat bangsa Israel? Allah itu baik ketika Dia melakukan apa yang mereka mau. Sesuatu yang baik menurut mereka dan bukan menurut Tuhan. Mari kita lihat bagaimana bangsa Israel waktu mereka ada di tanah Mesir. Kita tahu ratusan tahun mereka dijajah. Mereka menjadi budak di tanah Mesir. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka menjerit karena penderitaan yang dari generasi ke generasi mereka menjadi budak di tanah Mesir. Karena setelah Yusuf meninggal, pemimpin berikutnya tidak lagi mengingat tentang Yusuf. Israel kemudian diperbudak. Lalu kemudian Tuhan mengutus Musa. Tuhan memberikan janji kepada Musa, kepada bangsa Israel. Musa, aku akan bebaskan mereka. Aku akan keluarkan mereka dari tanah perbudakan. Dari penderitaan mereka. Karena seruan mereka sudah sampai ke telingaku. Dan aku utus kau bebaskan mereka dari penjajahan. Dari semua bentuk perbudakan. Dan aku akan bawa mereka ke tanah perjanjian yang melimpah dengan susu dan madunya. Bukankah itu janji yang menyenangkan? Halo Bapak Ibu? Kalau kita ada waktu itu kita senang, yes, keluar dari penjajahan, keluar dari penderitaan. Kita akan dibawa Tuhan ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Hari ini juga mungkin kita menerima janji. Kalau kau percaya sama Tuhan, kalau kau mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, diperluas. Engkau menguasai dan memimpin banyak hal. Wah, ada banyak janji yang kita terima, diberkati untuk menjadi berkat. Disembuhkan dari sakit. Kita akan menerima promosi dari Tuhan. Banyak janji yang kita dapatkan dari Tuhan. Bukankah itu menyenangkan hati kita? Bahwa Tuhan itu baik dan Dia mau berbuat baik kepada kita di masa-masa sulit. Bapak Ibu, waktu kita baca kisah ini, mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang kemudian Tuhan lakukan. Melalui Musa. Kemudian Tuhan melakukan pembelaan kepada umatnya. Dia menggenapi janjinya membebaskan Israel dari perbudakan. Betul? Dengan 10 tulah. Di Mesir kemudian tiba-tiba semua rumah dipenuhi oleh katak. Dipenuhi oleh belalang di tanah Gosyen. Tempat Israel tinggal, tidak ada katak sama sekali. Tidak ada belalang sama sekali. Bahkan sampai yang terakhir, ada banyak kematian anak sulung, bahkan binatang-binatang yang sulung pun mati. Tapi di Israel tidak. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan benar-benar bertindak buat kita. Tuhan sedang melakukan perkara besar buat kita. Nah, kita sekarang keluar. Artinya sebentar lagi kita akan masuk di tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, beberapa orang kemudian berbincang-bincang. Kita udah lama pacaran, sudah 1 tahun, nanti kalau sampai di tanah perjanjian kawin yuk, nikah yuk. Kita bangun rumah, di sana itu tanah melimpah dengan susu dan madunya. Artinya itu tanah yang diberkati. Kita bangun rumah sementara keluarga yang satu, kita di Mesir sini rumah kita reok, enggak bagus. Yuk kita nanti sampai sana kita bangun rumah yang besar. Mumpung saudara sepupu kita tukang kayu pinter, ayo kita bangun. Mereka semua
semua kemudian punya mimpi yang besar, punya rencana yang indah-indah, sudah membayangkan sesuatu yang kemudian membuat hati ini sangat senang. Membayangkannya saja sudah senang. Ya, keluar ini Tuhan sudah bertindak. Tuhan tidak main-main loh. Tuhan serius loh. Ya. Lalu kemudian mereka melangkahkan kaki pertama. Wah, benar ini. Benar. Sampai sana kita nikah ya. Sampai sana kita bangun rumah. Ya, sampai sana kita akan lakukan ini, kita lakukan ini, kita lakukan ini. Itu rencana mereka. Bapak Ibu, bukankah kita juga punya banyak rencana tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang usaha kita. Dan kita percayakan bahwa Tuhan mau berkati kita. Kita percayakan bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Kita percaya semua itu kan. Sama dengan bangsa Israel. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ada jalan yang paling dekat. Mestinya lebih cepat sampai. Tapi Alkitab bilang, Tuhan membawa mereka di jalan yang berputar. Dan itu lebih lama. Betul? Tuhan menuntun mereka lewat jalan berputar. Padahal ada jalan yang lebih dekat. Ada yang lebih cepat. Ada yang lebih instan. Ada yang gampang. Tapi kenapa Tuhan nggak tuntun lewat jalan itu? Mereka sudah punya angan-angan luar biasa. Waktu saya diizinkan Tuhan dari Mesir ke Israel, saya tanya sama tour guide-nya. Sebenarnya dari Mesir ke Israel itu butuh waktu berapa hari sih? Ya, waktu perjalanan itu enggak lama, cuma berapa jam udah sampai karena naik bis kan. Nah, tapi saya tanya kira-kira berapa hari? Ya kalau dihitung-hitung ya sekitar 11-an hari lah. Loh, enggak lama berarti. Kalau jalan kaki. Memang Bapak Ibu lihat kiri kanan cuma gurun pasir, enggak ada yang enak dilihat. Ya, yang dilihat gitu terus gitu, membosankan gitu. Apalagi kalau jalan kaki. Ya. Kira-kira dia bilang 11 hari. 11-an hari lah gitu. Tapi Bapak Ibu tahu berapa lama mereka jalan? 40 tahun lebih. Hah? Kapan sampainya? Kapan melihat tanah perjanjian? Kapan kita nikah? Ini sudah 1 bulan. Udah 1 tahun. Udah 2 tahun. 3 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sudah begini, masih tetap bilang Tuhan itu baik? Halo? Israel marah sama Musa. Israel memberontak kepada Tuhan. Karena mereka tidak mendapatkan seperti yang mereka bayangkan. Seperti yang mereka mau. Mereka berharap cepat. Tapi kenapa ini lambat? Mereka berharap jalan lurus. Tapi kenapa ini jalan berputar? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Padahal. Kalau kita baca Alkitab benar-benar. Ya, selama di padang gurun. Mereka tetap mengalami kehadiran Tuhan. Selama di padang gurun. Mereka tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Alkitab catat kasut mereka. Selama 40-an tahun. Tidak rusak. Coba sepatu sekarang. Nggak butuh lama, rusak. Ya, kasut baju yang mereka pakai nggak rusak 40-an tahun. Bentuk pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu setuju kalau itu kebaikan Tuhan? Karena kalau rusak kan bingung mau beli di mana. Nggak ada yang jualan kiri kanan. Nggak percaya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu diizinkan Tuhan dari Mesir ke Israel, nanti tengah jalan bilang, supir stop, saya mau turun di sini saja. Menderita Bapak Ibu, nggak ada yang jualan. Panas. Ya, tapi lihatlah, mereka nggak kepanasan. Kenapa? Ada tiang awan menudungi mereka. Waktu malam mereka nggak kedinginan. Ada tiang api, ada mana tiap hari, ada burung puyuh. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai
kebaikan Tuhan. Berkat-berkat harian yang mereka lihat, yang mereka alami, tidak lagi disyukuri sebagai kebaikan Tuhan. Mari saya beritahu Bapak Ibu Saudara. Karena kita seringkali juga demikian. Berkat harian tidak lagi dilihat sebagai kebaikan Tuhan yang patut disyukuri. Bisa bangun tidur itu berkat kebaikan Tuhan. Kita nggak syukuri loh. Paling cuma bangun, Tuhan terima kasih buat hari yang baru ini. Enggak benar-benar sebagai respon begini. Terima kasih Tuhan. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Bisa makan, bisa jalan, bisa melihat, bisa kerja, bisa punya keluarga. Itu berkat harian. Tapi kita nggak pernah syukuri itu sebagai kebaikan Tuhan. Kita pikir itu hal yang wajar. Hal yang wajar Tuhan lakukan itu. Itu bukan bentuk pemeliharaan Tuhan. Saya waktu merenungkan ini Tuhan. Betapa saya ini tidak bersyukur kepada Tuhan. Bisa bangun tidur. Bisa sampai di usia 53 tahun dan tetap bisa melayani Tuhan. Bisa tetap antusias seperti pertama kali saya bertobat dan melayani Tuhan. Dan berkata, aku no turning back. Aku tidak akan berpaling Tuhan. Aku tidak akan mundur. Ya, saya nggak tahu berapa lama perjalanan ke depan. Tapi saya pastikan Tuhan, saya harus jaga stamina saya. Saya harus bentuk otot saya. Supaya saya bisa bakar lemak. Saya jaga stamina saya. Apalagi di usia seperti ini. Turun naik tangga, turun naik tangga. Saya lihat beberapa jemaat yang sudah usia, kan masalahnya selalu di sini gitu. Tuhan, saya harus jaga, ya. Saya harus jaga. Saya syukuri bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan stamina yang baik-baik saja. Itu berkat Tuhan. Dan kita tadi sudah sepakat itu lebih bernilai tinggi, lebih berharga daripada sekepok uang. Betul Bapak Ibu? Tapi seringkali berkat harian itu kita tidak melihatnya itu sebagai kebaikan Tuhan. Israel bersungut-sungut. Israel marah. Kapan Tuhan? Kapan sampainya? Kapan genapi janjimu? Kapan? Kita frustasi, kita marah. Karena kita harus lewat jalan berputar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita kemudian tidak lagi melihat dan menilai Tuhan seperti itu. Amin. Israel protes, mereka bersungut-sungut, kapan perjalanan ini berakhir, kapan sampai, mana janjimu Tuhan, mana kebaikanmu Tuhan, bla bla bla. Karena kita juga sering mengalami hal yang demikian. Padahal kita berkata, Tuhan, aku ini sudah sungguh-sungguh lo mengasihi Tuhan. Aku ini melayani Tuhan. Aku rajin ibadah lo Tuhan. Sekalipun hujan aku pastikan aku tetap datang ibadah. Ya, seorang ibu berkata, kami harus perbaiki mobil waktu di bengkel. Dia berdoa, Tuhan ini hari Minggu sebentar sore saya mau ibadah. Tuhan kalau bisa mobilnya cepat selesai supaya saya bisa ibadah. Dia menjaga hatinya untuk tetap ya apapun yang dia hadapi. Dia berkata, aku harus datang ke gereja. Aku harus ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah berkata, aku udah melayani Tuhan. Tapi kenyataannya, kenapa janji Tuhan belum digenapi? Padahal dalam angan-angan kita sudah mulai membayangkan hal yang indah-indah ketika kita melayani Tuhan. Hal yang menyenangkan, yang menggairahkan sesuai rencana kita. Betul? Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi pagi baca, kita udah sampai di Injil Lukas pasal yang pertama. Betul? Dan hari ini kita membaca kisah tentang dua orang yang lanjut usia. Yang bernama Zakaria dan Elisabeth. Saya mau tampilkan ini buat Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari hidup mereka. Saya baca pelan-pelan, saya merenungkan ya satu perikop kisah tentang Zakaria dan Elisabeth. Siapa mereka? Papanya Yohanes Pembaptis. Nah, saya ambil 3 ayat saja. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam. Berarti orang yang melayani Tuhan. Ya,
yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Perhatikan yang saya kasih warna berbeda. Keduanya, Zakaria dan Elisabeth, adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kehidupan suami istri ini menyenangkan hati Tuhan. Keduanya mentaati semua perintah Tuhan dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Makanya disebut tidak bercacat. Mereka ini betul-betul mengasihi Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Waktu mereka menikah, saya percaya mereka ingin segera punya anak. Setuju Bapak Ibu? Mereka pasti pengen punya anak. Kalau tidak ngomong anak sepertinya ada yang kurang. Apalagi menurut tradisi Israel. Orang Ibrani pada waktu itu. Tidak punya anak itu aib. Tidak punya anak seperti hidup terkutuk. Nanti kalau kita baca, Bapak Ibu tadi pagi baca, ya kemudian Elisabeth berkata, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Karena dia telah mengambil aibku dari hidupku. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ayat yang ke-6. Ditunjukkan sebuah cara hidup yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan semua yang Tuhan mau, mereka udah lakukan. Tapi kemudian ayat yang ke-7 menggunakan kata tetapi, itu bertolak belakang. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut usia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ketika mereka membangun keluarga, mereka berharap mereka punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka pasti punya banyak harapan. Ada impian-impian bahwa nanti ada anak di dalam keluarga. Tapi setelah menunggu dan menunggu dan menunggu lagi dari tahun pertama sampai kemudian usia sudah lanjut. Apa yang terjadi? Sampai tua mereka belum punya anak. Walaupun mereka setia melayani Tuhan. Seolah-olah Bapak Ibu, Tuhan mau bawa mereka melalui jalan berputar. Mereka harus menunggu dengan sabar, mengikuti alurnya Tuhan. Sampai suatu waktu tiba, janji itu digenapi. Kalau kita baca kalimat selanjutnya di perikop ini, tiba-tiba malaikat datang ketika Zakaria sedang melayani di bait. Lalu malaikat bilang begini, Zakaria, kita ada gemanya gitu ya. Zakaria, doamu sudah didengar Tuhan. Berarti sampai di hari tua dia masih tetap mengharapkan Tuhan. Kapan kami dikasih anak? Bapak Ibu, malaikat bilang, kau akan bersuka cita. Lalu dia bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kami ini sudah tua. Malaikat bilang, karena kau tidak percaya bahwa apa yang aku katakan akan segera digenapi. Karena ini perkataan Tuhan. Maka kau akan bisu. Tapi waktu anak itu lahir kau akan bersuka cita. Bapak Ibu saya tanya, waktu kita menikah, tahun pertama sudah dapat momongan. Seneng. Tapi kemudian kalau kita menikah 5 tahun belum dapat. 10 tahun belum dapat. 15 tahun tiba-tiba dapat anak. Saya mau tanya sukacitanya melebihi yang pertama enggak? Sukacitanya Zakaria dan Elisabeth.
sangat-sangat bersuka cita dan dia berkata gini, Tuhan melakukan perbuatan besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara adalah kadang-kadang pikiran kita beda sama pikiran Tuhan, betul? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu, kita mau supaya Tuhan mengikuti rancangan kita. Kita mau supaya Tuhan menyetujui jalan kita. Tapi ketika Tuhan tidak mengikuti jalan kita, ketika Tuhan tidak bergerak sesuai dengan rancangan kita, apa yang terjadi? Kita marah. Dan respon kita, tahu enggak? Mungkin mulut kita enggak ngomong, tapi sikap kita, reaksi kita telah memberitahukan kita bahwa kita berkata Tuhan itu enggak baik. Karena kita belajar mengenali Tuhan dari perbuatannya. Kitab Mazmur berkata Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jalan-jalannya kepada Musa. Dan perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Kalau kita mengenali seperti bangsa Israel, mengenali Tuhan dari perbuatannya. Kalau Tuhan berbuat baik, maka dia baik. Tapi kalau Tuhan tidak berbuat seperti yang saya mau, dia Tuhan yang jahat. Karena sesuai perbuatan sih. Kalau Tuhan baik, kenapa saya ngalami ini? Kalau Tuhan baik, kenapa dia tidak genapi janjinya? Kalau Tuhan setia, kenapa dia tidak lakukan seperti yang dia janjikan? Itu kalau bahayanya kalau kita menilai Tuhan dari perbuatan. Bukan dari jalan-jalannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Rencana kita itu terbatas. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Amin. Tidak ada rancangan kecelakaan kata Tuhan. Rancangan yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu pertanyaan saya. Mengapa Israel dituntun Tuhan melalui jalan berputar? Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan kejam? Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan lupa sama janjinya. Enggak. Kalau kita baca kembali Bapak Ibu, ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun itu jalan yang paling cepat. Sebab firman-Nya jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Ya. Karena mereka akan berhadapan dengan peperangan. Waktu Israel berhadapan dengan orang Filistin, Goliat tampil. Bapak Ibu tahu? Israel sudah biasa perang. Tapi begitu lihat Goliat, Saul yang beberapa kali perang menang, itu saja ketakutan. Iya kan? Dan seluruh pasukan juga ketakutan. Apalagi baru keluar dari tanah Mesir yang belum terlatih berperang. Jadi Tuhan justru berbuat baik kepada mereka dengan membuat jalan berputar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lihatlah rencana Tuhan yang luar biasa. Semata-mata dia lakukan untuk kebaikan Israel. Waktu Tuhan membawa mereka di jalan yang berputar. Tuhan selalu jaga. Tuhan tuntun, Tuhan hadir, dia menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah ketika Tuhan belum melakukan seperti yang dia sudah janjikan kepada kita. Dan waktunya seperti seolah-olah panjang. Percayalah Bapak Ibu, dia lakukan itu semata-mata untuk kebaikan Tuhan. Karena ada bahaya yang menghadang kalau dia jalan cepat. Bapak Ibu, lihatlah sekeliling kita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita yang seringkali gak sadar akan hal itu. Kita selalu mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang kita bisa nikmati sesaat. Selalu diukur dengan benda, selalu diukur dengan harta, selalu diukur dengan semua yang bisa memberikan kesenangan buat daging kita. Musa itu orang hebat Bapak Ibu. Amin. Bahkan Tuhan berkata, tidak ada orang yang lembut hatinya di dunia ini seperti Musa. Tuhan itu pernah mau binasakan Israel. Ketika mereka membuat lembu emas. Tuhan bilang ini aku binasakan ini semua mereka. Ya,
Dan aku akan bangun satu bangsa melalui keturunanmu. Musa bilang apa? Tuhan, apa kata bangsa-bangsa lain? Dia bawa umatnya keluar dari Mesir hanya untuk dibantai di padang gurun. Karena Tuhan tidak sanggup pimpin. Musa bilang begini, Tuhan jangan lakukan itu. Ampuni mereka. Kalau Tuhan tidak ampuni mereka, coret namaku dari kitab kehidupan. Lihat Bapak Ibu, betapa hebatnya Musa. Dia rela gini, tidak apa-apa aku tidak masuk surga. Coret namaku. Tapi jangan binasakan umatmu. Karena kalau Tuhan binasakan umatmu, bangsa-bangsa lain akan berkata Tuhan tidak sanggup pimpin mereka. Lalu membunuh mereka semua. Musa masih menjaga imannya kepada Tuhan. Dia menjaga kemuliaan Tuhan sampai detik-detik di mana seharusnya. Enggak apa-apa, dari keturunanku. Oke dong. Binasakan Tuhan, biar saya saja. Enggak Bapak Ibu. Musa itu orang yang lembut hatinya. Tapi dia juga orang yang punya kelemahan. Dia tidak marah loh sama Tuhan waktu Tuhan berkata, Musa, kau tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tuhan, udah capek aku. Capek ngurusi umatmu, sekarang udah di depan mata gak bisa masuk. Tuhan bercanda? Enggak, dia tidak marah. Sekarang kamu urapi Yosua. Dia urapi Yosua. Dia tidak marah sama Tuhan. Bapak Ibu lihatlah. Ya. Kenapa? Musa itu menghargai semua kebaikan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berkata tidak, dia lihat itu sebagai kebaikan Tuhan. Ingat, waktu dia Amalek sedang berperang dengan Yosua dan semua pasukan yang lain. Setiap kali Musa angkat tangan, Israel menang. Begitu dia turun tangan, Israel kalah. Jadi dia harus angkat tangan terus, kan capek. Tahu kenapa bangsa Israel menang? Karena Musa memiliki orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia tahu itu kebaikan Tuhan. Ada siapa? Ada Hur. Siapa Hur? Sahabatnya Musa. Ada Harun yang pegang tangan yang satunya. Yang topang tangan satunya. Keluarga, saudara. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak melihat itu sebagai kebaikan Tuhan. Masih ada teman yang Tuhan taruh di sekitar kita. Masih ada keluarga. Ya, siapa lagi? Musa melihat itu sebagai kebaikan Tuhan. Ada Yosua anak rohaninya. Ada Yitro mertuanya. Yang kemudian memberikan hikmat bagaimana kemudian memimpin bangsa Israel. Musa, kalau kau lakukan seperti ini kau akan capek. Munculkan pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan semua ke kamu. Ya, dia ada mertuanya Yitro. Dia kemudian ada Hur. Dia ada Harun. Dia ada Yosua. Dan itu adalah bentuk kebaikan Tuhan yang dia syukuri. Bapak Ibu, masih ada orang-orang di sekitar kita yang masih peduli sama kita. Amin. Yang mengasihi kita. Yang diam-diam mendoakan Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak muda masih ada papa mama yang diam-diam meneteskan air mata berdoa, Tuhan. Aku berdoa supaya masa depan anakku gilang gemilang. Aku berdoa supaya mereka tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Dari kecil aku mendidik mereka di dalam jalan kebenaran. Supaya sampai masa mudanya mereka tidak menyimpang dari jalan itu. Mereka akan menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Ada orang tua yang menangis berdoa buat anak-anaknya. Dan anak-anak muda kita nggak tahu akan hal itu. Saya bisa sampai ada di hari ini. Karena masih ada mama saya yang setia berdoa buat saya. Ketika saya berkali-kali menyimpang dari jalan Tuhan. Kembali lagi Tuhan ambil. Karena mama saya menangisi saya. Karena saya pahit dengan kehidupan. Bukan hanya pahit dengan keluarga. Pahit dengan kehidupan. Menderita, susah, miskin. Mau beli apa-apa ndak ada. Pahit saya dengan kehidupan. Tapi ada seorang mama yang berdoa. Kakak saya tulis surat dan berkata, tahukah kamu setiap hari namamu disebut oleh mama di dalam doa. Saya masih muda waktu itu. Masih liar, masih hidup bebas gitu. Waktu saya dapat surat itu koko saya bilang begitu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Masih ada yang menjaga saya di dalam doa. Bapak Ibu, itu kebaikan Tuhan. Amin.
Itu kebaikan Tuhan. Masih ada tetangga yang perhatikan. Masih ada saudara seiman. Itu kebaikan Tuhan. Syukur itu. Nah, banyak orang gak bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Gak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Kita mulai kecewa. Kita mulai marah. Bapak Ibu, percayalah Tuhan tetap baik. Amin. Ada kebaikan Tuhan di jalan yang nampaknya sukar dan berputar. Yang seringkali kita tidak ngerti. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia selalu tepat waktu. Percayalah. Waktu saya membaca kisah tentang Lazarus yang sakit. Dicatat di Injil Lukas. Dan hampir mati. Maria Marta kirim surat suruh orang bawa kepada Yesus. Ini sudah sekarat Bapak Ibu. Tapi tahu enggak? Mereka berharap Yesus segera datang. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Tidak ada yang bisa mengubah agenda Tuhan. Dia bergerak sesuai dengan agenda Bapaknya. Dan Bapak Ibu tahu, dia bukan hanya menyembuhkan Lazarus. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Sesuatu yang lebih besar yang dia mau kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kemudian kita merasa Tuhan begitu lambat menggenapi janjinya? Kenapa kita merasa Tuhan sepertinya lama? Jawabannya sederhana. Karena kita mau cepat. Karena kita mau cepat. Makanya waktu Tuhan jadinya begitu lama. Coba kita ikuti step by step. Ikuti saja. Dia bekerja tepat pada waktunya. Belajar dari Saul. Saul mau berperang lawan orang Filistin. Lagi terdesak. Dia janji sama Samuel. Samuel bilang gini, 7 hari aku akan datang. Aku akan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan supaya berperang ganti Israel. Nah, waktu dia menunggu 7 hari, kok belum datang, terdesak. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia kemudian mengambil alih tanggung jawab imam. Mempersembahkan korban. Begitu dia selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Hanya tinggal beberapa menit saja. Samuel datang. Tapi dia sudah memutuskan mengambil langkah sendiri. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika dia mau cepat, ketika dia tergesa-gesa, dia kehilangan tahtanya. Samuel bilang nih, sebenarnya Tuhan mau mengokohkan kerajaan Israel bagimu dan keturunanmu. Tapi karena apa yang kau lakukan, sudah dipindahkan ke orang lain. Kepada Daud. Hanya tinggal beberapa menit. Bapak Ibu, jangan tergesa-gesa. Kita kadang-kadang mau cepat. Padahal tinggal 1 hari lagi Tuhan buat pemulihan. Tinggal 1 hari lagi Tuhan buat terobosan. Tinggal 5 jam lagi Tuhan kemudian memulihkan segala sesuatu. Tapi karena kita tidak sabar, kita pengen cepat, kita kehilangan semuanya. Ikuti agenda Tuhan. Lihat Sarah. Mana janji Tuhan tidak hamil-hamil? Sudah 20 tahun. 10 tahun. 15 tahun. Mana? Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia coba tolong Tuhan menggenapi janjinya. Dia serahkan Hagar kepada Abraham. Akibat mau cepat. Sampai hari ini perang. Betul kan? Karena keputusan mau cepat. Ambil jalan pintas. Mau instan. Sampai hari ini keturunan Ismail sama keturunan Ishak. Tidak selesai. Jangan mau cepat. Kitab Amsal berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ikuti agenda Tuhan. Memang jalan berputar tidak enak. Lebih lama. Tapi selalu ada berkat Tuhan di jalan berputar. Walaupun lama, Tuhan tetap pelihara kan Bapak Ibu? Bisa sampai hari ini kan kita? Coba lihat satu ayat ini. Ini ayat terakhir. Kalau bilang terakhir itu enak banget. Ya.
Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, kepada janjinya, itu harus diuji. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, terjemahan The Message itu bilang begini, Anda tahu bahwa di bawah tekanan, masalah, pengennya cepat, lagi tertekan, lagi banyak pergumulan. Di bawah tekanan, kehidupan iman Anda dipaksa terbuka dan menunjukkan warna aslinya. Benar-benar percaya atau enggak? Dalam tekanan, kualitas kita kelihatan. Dalam tekanan, siapa kita sesungguhnya, itu akan kelihatan. Karakter kita, iman kita, benar-benar percaya enggak? Akan terlihat, Bapak Ibu betul-betul mengenal Tuhan atau enggak? Itu hanya bisa terlihat dalam tekanan. Siapa Israel? Itu ketahuan waktu di padang gurun. Jadi padang gurun itu tempat yang paling bagus untuk melihat gini. Siapa kita sebenarnya? Untuk melihat apa? Benar enggak kita percaya kepada Tuhan? Kalau semuanya baik-baik, Tuhan baik. Saya percaya. Tapi waktu dalam tekanan, warna aslinya kelihatan. Di gereja haleluya, di rumah haleluya. Lupa kalau kita punya Tuhan. Lupa bahwa Tuhan tetap ada. Lupa bahwa dia setia dengan janjinya. Minggu lalu Dela bilang kata, karena kita salah fokus. Kita cuma lihat masalah. Kita tidak lihat pemeliharaan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita sebagai bentuk kebaikan Tuhan. Jadi jangan mencoba untuk keluar dari apapun sebelum waktunya. Jangan tergesa-gesa. Jangan keluar. Belajar mencintai proses. Ya, biarkan ia melakukan tugasnya sehingga Anda menjadi dewasa. Dan berkembang dengan baik. Bertumbuh dengan baik. Tidak kekurangan dalam hal apapun. Jadi masalah itu baik buat Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Tuhan bikin jalan berputar, waktu Tuhan terasa lambat, itu baik buat saudara untuk bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa, dan ujungnya tidak kekurangan apapun yang baik. Wow. Bapak Ibu bersabarlah dengan Tuhan. Bersabarlah juga dengan dirimu sendiri. Bukankah yang membuat kita seringkali marah, frustasi, putus asa, kecewa, kehilangan pengharapan. Karena agenda Tuhan tidak seperti agenda kita. Kita maunya cepat, tapi Tuhan enggak. Itu yang bikin kita frustasi kan. Itu yang bikin kita jengkel, marah, mempertanyakan Tuhan. Wow, padahal Tuhan itu membuat semuanya sangat baik. Yusuf tunggu 13 tahun sebelum menjadi pemimpin seperti janji Tuhan. 13 tahun. Yesus 30 tahun sebelum dia tampil di usia 30 tahun. Dia sabar ngikuti waktu Tuhan. Ya. Nah, jadi jangan berkecil hati ya Bapak Ibu. Amin. Sabar. Waktu Habakuk mengalami tekanan depresi juga. Dia berpikir Tuhan kok lambat dia bertindak. Nih, saya kasih solusi buat Bapak Ibu Saudara. Habakuk 2 ayat 1-3, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau, memperhatikan dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, gak apa-apa Bapak Ibu, mengadu sama Tuhan itu gak apa-apa. Tuhan, kok lama sih? Gak apa-apa, Tuhan gak marah. Ya, itu manusiawi banget. Tuhan, gak kuat sudah aku Tuhan. Gak apa-apa ngomong gitu sama Tuhan. Ya, Tuhan ngerti kok. Ya. Dan dia juga tidak tinggalkan kita. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loloh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. 2 hal saya sodorkan buat Bapak Ibu Saudara sebagai solusi. Yang pertama, kalau kita merasa kok lambat ya.
Sepertinya jalan berputar. Sepertinya belum terlihat perubahan apa-apa. Kita belajar dari Habakuk. Tetap percaya, tetap bertekun. Ingat, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, ingat waktu Batranu, ya, harus mengumpulkan apa? Sepasang-sepasang binatang. Ya, yang paling lambat apa? Halo? Kira-kira kalau kuda kan cepat. Tuk, 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 hanya butuh beberapa menit nyampe. Yang paling lambat? Kura-kura. Ya kan? Tapi dia jalan terus. Dan tahukah Bapak Ibu? Dia sampai tepat pada waktunya. Artinya kuda hanya butuh waktu 1 jam dari sana. Tapi kura-kura sudah dapat pesan Tuhan 7 hari sebelumnya. Tapi sampai pada hari hanya. Artinya begini, ada yang memang cuma butuh waktu 1 jam mengalami janji Tuhan. Tapi ada yang 7 hari. Ada yang 10 hari. Apa? Bekicot. Nah ya kan lebih lama kan, tapi nyampe. Waktu Indonesia bagian barat kita. Jam berapa hari ini? 8:30. Waktu Indonesia bagian timur 9:30. Waktunya beda-beda. Di Amerika selisih 14 jam. Jadi di sini pagi, di sana udah malam. Jadi kalau saya kuliah, di sana udah malam jam 11 malam. Di sini baru jam 9 pagi. Tahu Bapak Ibu? Kita punya waktu masing-masing. Ya, jangan iri dengan waktu yang lain. Memang dia waktu Indonesia bagian timur, kita bagian barat. Ya, wilayah timur memang 1 jam lebih lama, tapi kita lebih cepat. Ya, Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu? Sabar. Mungkin waktu kita waktu bekicot. Mungkin waktunya kita kuda cepat. Ada yang cepat kan? Waktu kita membangun gedung gereja ini ya hari ya kuda kayaknya ya. Bukan keledai. Kuda cepat gitu. 10 bulan kita selesaikan semua ini. Ya, dan tidak ada utang. Hebat itu Tuhan. Ya. Dan kita mau lakukan perkara besar lagi tahun depan. Ya. Berapa waktunya? Enggak tahu. Tapi Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita. Amin Bapak Ibu. Nah jadi coba toleh. Kayaknya kamu 1 jam. Ya kan? Kamu kayaknya kura-kura deh 7 hari. Gitu ya. Kamu keledai kayaknya 2 hari gitu. Ya kan? Bagaimana ular? Ya ular bisa lebih cepat daripada bekicot lah. Yalah 4 hari lah sampai gitu kan. Bapak Ibu, setiap kita punya waktunya sendiri. Jadi Alkitab berkata begini. Itu masih menanti saatnya. Tapi pasti bersegera. Nantikanlah, sabar, tunggu. Ya, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ya, itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Wow. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Di jalan berputar. Iya, ketika Tuhan masih terasa lambat, tetap percaya Dia baik buat kita. God is good all the time. Mulai lihat sekeliling kita, banyak kok kebaikan Tuhan, ada pemeliharaan, ada penyediaan, ada kehadiran Tuhan. Iya, tetap percaya dan tetap bertekun, sabar menanti. Yang kedua, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Habakuk bilang gini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang Tuhan mau firmankan. Bapak Ibu, Tuhan datang kepada Habakuk. Dia memberi tuntunan, dia memberi kekuatan. Penting untuk terima tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau firmankan kepada kita di masa-masa penantian seperti ini. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan mau cepat-cepat keluar dari hadirat Tuhan. Kerohanianmu tidak baik-baik saja. Kalau kita punya kebiasaan, ya, tidak sabar dalam hadirat Tuhan. Baru doa 5 menit, kok lama ya 5 menit yo.
keluar dari hadirat Tuhan. Jangan. Kita butuh terhubung dengan Tuhan. Habakuk menanti-nantikan Tuhan. Lihat Zakaria. Dia berdoa pengen punya anak. Waktu sudah panjang gitu. Tapi dia tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Tahu? Waktu dia sedang melayani Tuhan. Waktu dia ada dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba malaikat datang dan kasih tuntunan. Kasih pesan. Lalu dia mengalami terobosan. Bapak Ibu, pesan saya satu. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Tetap terhubung sama Tuhan. Walaupun terasa lama. Bilang Tuhan, aku tetap percaya. Waktunya akan bersegera datang. Memang tidak enak di jalan berputar. Tapi jangan lihat jalan berputarnya. Lihatlah apa yang ada di sekelilingmu. Ada Hur, ada sahabatmu. Ada keluarga. Ada orang-orang yang mengasihi kita. Ada keluarga rohani yang selalu support Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang mendoakan Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang siap mengulurkan tangan dan berkata, aku bisa bantu apa ya? Bapak Ibu, hargai itu sebagai kebaikan Tuhan. Jangan lupa pesan saya satu. Berkat harian harus dilihat sebagai kebaikan Tuhan. Bisa bangun, bisa bernafas, bisa kerja, masih punya keluarga, masih bisa melayani, masih apapun itu. Itu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya kadang-kadang tengah malam suka terbangun. Begitu terbangun, lihat di sebelah saya, istri saya itu kalau kecapean, wah kayak saya. Ya, ada suara tambahan. Gitu ya. Tapi saya syukuri masih ada. Karena satu waktu salah satu dari kami akan tidak ada. Begitu bangun. Suamiku sudah tidak ada. Biasanya ada di sampingku. Biasanya merangkul aku. Biasanya peluk aku. Biasanya selalu tanya gimana hari ini. Ada satu hari dia tidak ada lagi. Betul? Dia akan berpulang. Satu saat. Saya sangat senang dengan anak saya. Ya, Han ini dari kecil. Kemarin saya ngomong sama istri saya. Ada satu hal yang paling bikin saya bahagia kalau saya lihat anak saya ini. Dari kecil gitu. Apa yang dia lakukan? Istri saya bilang gini. Dia selalu tanya kan. Saya tuh kalau begitu habis mandi ganti baju. Anak saya tuh langsung bilang gini. Pak, mau kemana? Selalu tanya. Dari kecil waktu di Tegal. Begitu ada baju, Pak mau kemana? Jati Barang, ikut. Ya kan? Kecil-kecil. Oh, dulu naik motor tuh selalu ikut. Pak mau kemana? Sumber hidangan Berlioti, ikut gitu. Ya, sekarang diajak, gak mau ikut. Udah punya acara sendiri. Jadi selagi masih ada bisa menikmati bersama dengan anak-anak. Nikmatilah. Mau kemana? Mau ke Jati Barang. Naik motor, panas, gak apa-apa, ikut gitu. Ya, pokoknya ikut. Dan itu satu saat saya bukan kepo, itu bentuk bagi saya itu kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada saya dengan kehadiran anak saya. Ya. Dan kami sangat menikmatinya. Ya. Walaupun kita bilang enggak kemana-mana gitu kan. Tapi itu selalu. Gitu. Karena satu saat dia kemudian akan tinggalkan kami dan lanjut kuliah. Kami akan menantikan gini, nggak ada lagi yang tanya, nggak ada lagi yang perhatikan, ya. Kalau sudah di luar sana, susah Bapak Ibu, telepon saja susah, ya. Anak saya yang 2, aduh, harus kami yang telepon. Lagi di mana? Komsel, gitu. Lagi di mana? Lagi sama teman, lagi tugas. Kapan ketemunya? Ya, kayaknya balas dendam. Karena waktu mereka kecil. Kami yang gak tahu di rumah. Ya. Keisha pernah kasih kesaksian. Dia bilang begini. Tiap hari itu papa sama mama. Besuklah pelayanan inilah. Kami cuma bertiga di rumah yang besar. Dan cuma bertiga. Main bertiga, ribut bertiga. Pokoknya rame bertiga. Begitu kami pulang mereka udah tidur. Anak saya bilang begini. Keisha waktu dia pelayanan di Astik dia bilang begini. Kami akhirnya sadar bahwa papa mama bukan hanya milik kami. Papa mama milik semua orang. Dan kami harus rela
Nah sekarang Bapak Ibu, saya tanya, nggak ada waktu buat kami. Gitu ya, telepon, ayo biasanya kami pastikan nanti malam setelah semua selesai mereka pelayanan juga. Nanti malam sekitar jam 10, jam 11, yuk mesbah doa. Kita bangun mesbah doa sama-sama, kita tanya gitu kabar gitu. Bapak Ibu, jadi hargai keluarga yang ada di sekitarmu. Amin. Satu saat kau tidak akan lihat lagi mereka. Tapi tetap Tuhan baik. Karena dia kasih kita keluarga rohani. Amin. Ya, God is good all the time. All the time God is good. Amin. Ya, kiranya Tuhan menolong kita tetap bersabar, tetap nantikan, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. God is good. Mari Bapak Ibu kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa di surga, Kau sangat baik buat kami. Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami, dan Kau selalu lakukan banyak hal yang baru di dalam hidup kami. Bahkan ketika Engkau membawa kami di jalan berputar, selalu ada berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkat-berkat harian, berkat yang harus kami syukuri. Terima kasih buat keluarga, terima kasih buat sahabat, terima kasih buat keluarga rohani. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Dekom. Terima kasih buat jemaat GBI Duta Kerajaan. Terima kasih buat mereka semua. Mereka adalah bentuk kebaikan Tuhan yang Kau hadirkan dalam hidup kami semua. Bagimu segala kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Semua mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang mengasihi kami, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari sekali lagi bersyukur kepada Tuhan yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau baik Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang baik ada di tengah-tengah kita. Kita pulang membawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa yang mengasihi kita.
kasih sayang, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal, dan persekutuan yang erat intim di dalam Allah Roh Kudus kiranya memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita, melewati setiap tantangan, melihat kebaikan dan kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kitalah umat pemenang. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.